Action. Oke guys, aku saat ini sudah berada di tengah-tengah pasir putih yang ada di Melasti. Pemandangannya indah banget. Kalau ke sana kita bisa lihat pantai. Dan kalau ke arah sana kita lihat gunung atau tebing hijau-hijau. Satu. Holiday. Desmargos kembali. Ayo. Desmar harus hitam. Malam pesta muda-mudi bertemasya dan menari suka ria dalam hati bergembira hilang rasa duka. Sudah? Ayo. Menghibur hatiku, marilah kawan-kawanku, jangan malu. Malam pesta muda-mudi. Fotoin aku ya. Hilangin nilainya. Gimana rasanya kan naik rolling donut? Seru banget sih, apalagi di tengah ya. Sampai gedubak-gedubak sih orang tuh. Sampai muntah nggak? Enggak muntah. Sakit nggak? Cuma perutnya sakit sih, tawa mulu ngeliat bocah pada ketawa. Aku gak bisa berdiri aku. Kenapa nggak bisa Kalau berdiri? yang mau, kalau kalian pengen berdiri, kalian duduk yang di depan aja. Iya. Oh gitu. Tapi kalau berani sih. Kak Yos, naik apa Kak Yos? Mau naik parasailing, Mas? Parasailing? Ya. Sama ya kayak saya ya? Ah, iya tuh? Iya. Nah, nanti dokumentasi aja ya, Kak. Anda Terus saya didokumentasin sama siapa Kak? sama Ayang Jaya juga bisa. Malam pesta kemudian 2 dosen dan 1 asisten dosen. Ini kali pertamanya mungkin dari muda-mudi bertemasya dan menari suka ria dalam hati sungguh ramai. Holiday. Desmargos kembali. Jadi kita akan membawa kalian belajar sedikit-sedikit tentang Melasti. Nggak apa-apa kita virtual dulu. Kita jelajah. Ikuti terus kita perjalanan sampai saat nanti. Oke, kita udah pindah tempat ya, Pin ya? Jadi kita nih ada di depan. Papan petunjuk mengenai Sabta Pesona yang dijunjung tinggi oleh Pantai Melasti. Jadi kalau di pariwisata itu, suatu destinasi pariwisata harus memiliki 7 Sabta Pesona. Bisa disebutin tuh? Apa aja? Untuk yang pertama yaitu ada aman, tertib, habis itu bersih, sejuk, indah, ramah, dan juga kenangan. Dan di Pantai Melasti ini kita menemukan semua itu tentang 7 Sabta Pesona yang ada di Pesona Indonesia. Jadi kalau misalkan suatu destinasi wisata memiliki 7 Sabta Pesona, dapat dikatakan destinasi tersebut sangat menarik untuk dikunjungi dan sangat recommended. Betul. Jadi buat kalian yang kalau misalkan masih bingung atau masih ragu-ragu buat kesini tuh nggak perlu khawatir atau nggak perlu ragu lagi guys. Karena di sini udah terbukti apik nemen. Ya jadi semuanya tempat wisata yang sudah ada Sabta Pesonanya itu berarti pengelolaannya sudah baik pertama. Sudah baik, sudah bagus dan sudah terkoordinir dengan baik. Karena pasti mereka menggunakan unsur apa? Penta? Heli. Oke. Sekarang kita mau pindah tempat ke apa sih namanya ini? Gazebo ya? Iya. Iya. Sekarang kita wawancara salah satu dosen destinasi pariwisata. Nah, di sini udah ada Pak Ide, guys.
Ini salah satu dosen kita di Destinasi Pariwisata Politeknik Negeri Jember. Pak, boleh kita sebentar? Sudah ada belum kamera? Ada aja, lihat. Gimana, Jadi ini aku mau nanya Pak Ide, pertama kali Pak datang ke Melasti atau udah sering? Oh, kalau saya udah sering. Oh, udah sering guys, berarti udah hafal betul. Nah, jadi kalau ke Bali belum ke Melasti, kayaknya saya kurang. Kita belum ke Bali kalau belum ke Melasti. Karena emang kayak udah ininya banget ya Pak. Vibes-nya kalau ke Melasti lihat pantai Bali, kan kalau ke Bali harus ke pantai. Kenal pantainya. Lihat pantai di Bali. Nah, ini salah satu yang terbaru di Bali buat tujuan wisata teman-teman dari mana-mana. Jadi vibe pantai Bali terasa sekali ya. Terus juga tempatnya juga bagus, bersih. Nah, itu yang penting. Tadi di sana juga ada papan 7 sabta pesona. Mungkin bisa sudah diterapkan kali ya. Ya, itu harus diterapkan. Bagi kita sebagai insan pariwisata harus menerapkan itu semua. Mau di mana aja. Betul. Oh ya Pak, katanya kan udah sering kesini. Perbedaan yang sebelum awal-awal sampai sekarang ada perbedaan yang menonjol nggak? Pasti ada perbedaan dulu. Awal-awal kan masih minim sekali fasilitas ya. Sekarang udah mulai banyak sekali fasilitas, ada gazebo, ada udah tertata lebih rapi lagi, udah lebih hijau lagi. Dulu awal-awal panas sekali. Oh, Ya, sekarang udah mulai hijau, udah tertata banyak sekali sudah fasilitas. diperhatikan ya Pak ya. Sekarang di belakang sana ada Kaprodi Destinasi Pariwisata. Boleh kita tanyain dia? Ikuti aku terus. Oke guys, sekarang tadi kan udah tanya-tanya pembuka pada Pak Kamal. Sekarang kita akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai pariwisata Indonesia, dampak COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu. Nah sekarang nih Pak, kemarin kan Indonesia sempat terpuruk ya bidang pariwisatanya karena adanya pandemi COVID-19. Dan saat ini Indonesia mulai bangkit untuk membangkitkan pariwisata yang Indonesia. Makanya sekarang mulai banyak turis-turis yang luar bisa datang ke destinasi. Salah satunya yang ada di Melasti ini juga udah mulai banyak pengunjung ya Pak ya. Nah, menurut Pak Kamal nih, bagaimana sih pendapat Bapak soal recovery tourism yang ada di Indonesia saat ini? Oke, jadi seperti kita ketahui hampir 2 tahun ya COVID ini melanda begitu di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, dan bahkan secara data di Bali ini mengalami penurunan 70-80% kunjungan, baik itu wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara. Jadi dengan adanya COVID tentunya memukul sekali ya bagi sektor pariwisata, banyak industri yang bangkrut, banyak orang yang tadinya bekerja ternyata tidak mempunyai pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini karena memang COVID sudah melandai, begitu sudah banyaknya vaksin, bahkan sampai vaksin booster, artinya saya yakin pertumbuhan pariwisata ini akan jauh lebih baik, begitu, dan juga jauh lebih bertanggung jawab. Dan seperti kita lihat sekarang, bahwasanya sudah banyak wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara yang sudah mulai safety atau aman untuk berwisata, dan mereka yakin bahwa wisata ini menjadi kebutuhan, sehingga ketika pariwisata ini hidup, maka perputaran ekonomi akan kembali normal. Memang salah satu langkahnya yaitu karena tadi sudah ada beberapa vaksin, bahkan sudah sampai meyakinkan. Booster. Jadi buat para wisatawan yang mau datang ke destinasi ini juga nggak perlu ragu lagi ya Kak, dan juga sudah diterapkan protokol kesehatan ya begitu ketat ya Pak ya. Jadi itu salah satu program pemerintah untuk bisa meyakinkan para wisatawan datang lagi berlibur ke Indonesia. Nah selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana nih harapan Pak Kamal untuk pariwisata Indonesia? Harapan saya tentunya pariwisata ini bisa berjalan seimbang ya, antara ekonomi, kemudian lingkungan, kemudian sosial dan budaya. Artinya ketika pariwisata ini bisa menjaga keseimbangan, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Gitu. Karena kita tahu bahwa pariwisata ini menyangkut banyak kegiatan, banyak orang, sehingga akan muncul dampak-dampak baik itu positif maupun negatif. Nah, jadi harapannya dampak negatif ini bisa terminimalisirkan.
Kita doakan bersama-sama ya teman-teman, semoga harapan kita semua ya tentunya harapan yang terbaik ya untuk Indonesia menuju lebih baik, apalagi di bidang pariwisata. Kalau gitu terima kasih ya Pak untuk waktunya. Oke, Maaf mengganggu. Selamat menikmati kembali Pak. Salam pariwisata. Ya, salam pariwisata. Ayo teman-teman kita pindah. Ya, jadi gitu aja perjalanan kita di Pantai Melasti. Untuk kalian yang ingin mengetahui video-video selanjutnya, jangan lupa pantengin terus YouTube kami di Destinasi Pariwisata Poli J. Ya, jadi sehat selalu sekalian semua yang ada di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa share. Oke? Sampai jumpa di lain waktu. See you. Salam pariwisata, salam Indonesia.